Orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Saya sapa semuanya, komunikasi dengan semuanya. Dari mulai yang sepemahaman sampai yang tidak sepemahaman. Dan saya tidak peduli apa pikiran mereka di masa lalu. Pak Anies pengen jadi presiden dari hati apa diojok-ojokin aja sih Pak? Mbak Karina punten, saya mau nanya, itu ojok-ojok lagunya Joshua. Ibu kota negara Nusantara akan dilanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban sederhananya, itu undang-undang. Itu undang-undang. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah nanti. Pada saat ini kan tidak ada perubahan kan? Pada saat Anies Baswedan menjadi presiden. Akan mengubah tidak? Salah. Mentang-mentang pengantin baru mainnya love-lovean loh ya. Lagi sering cinta-cintaan soalnya. Oke. Berikan skala Udah 1. 40 hari belum sih? Udah karena meninggal Pak. Bismillah, udah sampai sini. Bismillah, udah di sini harus siap. Gak trauma karena di reshuffle. Saya kata kemana? Langsung saja, saya ingin Kiki untuk menjelaskan siapakah sosok yang akan berada di tengah-tengah kita kali ini, Kiki. Saya yang manggil. Boleh ke situ nggak saya? Oh, boleh. Karena ini acara yang spesial, maka butuh seseorang Kiki Saputri. Yang memanggil. Tapi mungkin sosok ini dikenal sebagai seorang akademisi. Yang belakangan sibuk menjadi pejabat publik dan juga seorang politisi. Keren tuh, gitu kan? Kerennya dapat. Betul sekali. Kira-kira siapa ya dia ya? Tapi pernah menjabat menjadi menteri. Belum genap 2 tahun, sudah kena rotasi. Cuma, beliau ini bukan hanya pandai dalam kata-kata. Karena terbukti pernah menjadi pemimpin ibu kota. Gubernur DKI Jakarta. Cakep. Beliau bisa sukses karena diusung oleh partai yang mengusungnya. Dan juga dana kampanye dari wakilnya. Ini dia sosok yang lahir dari tanah Pasundan. Janjinya manis, hatersnya edan. Tepuk tangan untuk Anies Baswedan. Halo Mas Anies, silakan duduk. Waduh, ini bawa-bawa helm habis naik skuter atau Vespa kesukaan atau gimana sih? Iya, dari Dari kesini. mana Mas Anies? Dari rumah lah. Oh, dari rumah. Naik skuter. Skuter. Bapak naik skuter nggak naik Rubicon, Pak? Nanya Pakainya doang. Vespa. Vespa yang saya pakai itu Vespa yang saya pakai sejak zaman sekolah. Jadi masih sampai sekarang masih ada. Loyal Udah sekali bukan ya? punya saya sebetulnya. Itu dari ayah saya, almarhum gantian. Beliau pindah mobil, Vespanya turun ke saya pakai. Terus kemudian saya simpan. Dan ini ada aturan main Mas Anies Baswedan untuk gimana tuh? menjawab semua pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh para panelis dan juga audiens. Siap nggak? Bismillah, kalau udah sampai sini Bismillah, terlanjur. udah di sini harus siap. Langsung saja, kita akan memilih kotak pertama. Silakan, nomor berapa Mas Anies? 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Nomor 4, kita buka. Apa isi kotak nomor 4? Wow, politik gelitik. Yang pertama sudah langsung politik gelitik. Oke, langsung saja. Para panelis ada yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin Mas Tejo? Orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Jangan pilih Anies karena itu politik identitas. Aku bilang di mana-mana itu istilah yang membodohkan. Semua orang punya identitas. Nggak usah ngomong Valen ini orang Batak dari identitas. Nggak usah ngomong Tejo ini orang Jawa. Itu pembodohan. Tapi saya memberi ruang, oke. Tapi yang nggak suka Anies harusnya bilang gimana? Kalau menjawabnya itu dengan kenyataan. Apakah saya ketika mengelola Jakarta diskriminatif? Apakah ketika saya mengelola Jakarta memberikan perlakuan yang tidak adil? Apakah kemudian cenderung kepada 1-2 kelompok tertentu atau semua dapat kesetaraan? Kan Anies udah 5 tahun tugas. Kenapa terus-menerus dinilai pakai pernyataan? Lihatlah kenyataan. Kenyataannya udah kok. Jadi kalau misalnya dituduh dengan misalnya ya framing apapun juga, itu 2017. Karena itu saya nggak pernah bantah. Tidak membantah, tidak mengkoreksi. Kenapa? Saya cuma minta, ya Tuhan beri saya umur panjang supaya 5 tahun ini selesai. Karena kalau 5 tahun selesai, saya akan jawab semua itu. Semua tuduhan di masa kampanye. Kan ketakutan. Pak Anies, nanti kalau Anies Anda bertugas sih, nanti Jakarta akan jadi begini. Akan. Dan Jakarta udah tuh. Apakah dugaan 5 tahun lalu terbukti?
Kalau nggak terbukti, batalin aja itu dugaannya. Kita gunakan akal sehat. Udah terjadi kok 5 tahun. 5 tahun gimana Jakarta? Rasanya Jakarta tenang, tidak ada ketegangan. Jakarta damai, suasananya suasana guyup. Itu kan dibangun 5 tahun ini. Kan nggak kelihatan. Saya sapa semuanya, komunikasi dengan semuanya. Dari mulai yang sepemahaman sampai yang tidak sepemahaman. Dan saya tidak peduli apa pikiran mereka di masa lalu. Saya sering bilang begini, I'm not asking you to like me. I'm asking you to help Jakarta. Saya nggak minta Anda menyukai saya, tapi saya minta Anda bantu Jakarta. Saya selalu penasaran, Pak Anies pengen jadi presiden dari hati apa diojok-ojokin aja sih, Pak? Mbak Karina punten, saya mau nanya, itu ojok-ojok lagunya Joshua? Biar dia pegang aja. Silakan jawab, Pak. Silakan, Mas Anies. Iya, saya tugas di Jakarta udah selesai. Kemudian menjelang selesai, saya dinominasikan. Kemudian saya sampaikan saya siap. Dan yang ditawarkan, yang kami tawarkan nih, satu adalah tentu gagasan. Yang kedua adalah rekam jejak di dalam melaksanakan gagasan. Jadi saya siap, saya komit untuk menseriusi, dan ini sebagai ya panggilan tugas. Kalau dapat tugas kita jalankan, kalau enggak kita kerjakan yang lain, gitu aja. Ibu kota negara Nusantara akan dilanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban sederhananya itu undang-undang. Itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah nanti. Pada saat ini kan tidak ada perubahan kan? Pada saat Anies Baswedan menjadi presiden. Akan mengubah tidak undang-undang? Tidak ada rencana mengubah. Nggak ada rencana mengubah. Jadi justru Mbak kita Dini. laksanakan undang-undang. Artinya setiap pemimpin juga harus ada keberlanjutan dan tidak harus mengubah apa yang sudah mungkin sedang berlanjut seperti itu ya. Kalau emang itu untuk tujuan pembangunan yang lebih baik lagi. Itu komitmennya Mas Anies. Gimana Mbak Tijo? Udah puas dong? Ya nggak apa-apa, aku kan cuma mancing-mancing aja. Oh, mancing-mancing. Tapi kalau Oke. opini pribadinya Pak Selanjutnya. Anies gimana opini pribadinya? Setuju nggak ke IKN? Gini, kalau sudah jadi undang-undang, kita ini nggak beropini pada undang-undang. Laksanakan aja undang-undang. Kalau saya mah nggak mau panjang-panjang, saya mau ajak Bapak untuk bermain love matter. Love. Iya, Love. berikan Aduh, skala. mentang-mentang pengantin baru mainnya love-lovean loh ya. Lagi sering Silakan. cinta-cintaan soalnya. Oke. Berikan skala Udah 1. 40 hari belum sih? Udah kadang meninggal, Pak. Iya, tapi ini Bapak adalah saya percaya bahwa orang-orang baik pasti dikelilingi sama orang-orang baik juga. Nah, cuman kan tingkat kebaikannya, tingkat kedekatannya beda-beda. Maka itu saya perlu Bapak memberikan love meter skala 1 sampai 10. Oke, siap ya Pak ya? Yuk. Bagaimana dengan sosok ini? Bapak Presiden Joko Widodo. 10. 10. Kenapa? Kenapa Pak 10? Ya cinta, hormat. Cinta dan hormat. Nggak trauma karena di reshuffle. Saya kan cuma nanya. Ini Bapak Surya Paloh. 10. Weh. Kenapa? Kenapa secinta itu sama Pak Surya Paloh? Iya, hormat, cinta dan beliau apa ya? Saya berinteraksi dengan beliau sejak masih kuliah. Oh. Ketika itu saya sering nulis di koran prioritas. Beliau ngasih tempat di situ. Bapak Prabowo. Sama, 10. 10 tepuk tangan. Diajarkan kepada kita semua. Dan beliau menggarisbawahi, jangan takut dengan perjuangan. Suatu ketika, tahun 70-an, saya SD kelas 3. Paman saya ditangkap karena urusan NKK-BKK. Oke, lalu yang ditangkap itu anak yang ke-11, anak bungsunya. Semua dikumpulkan di rumah saya, waktu itu ada masih kelas 3, SD. Kakek saya itu bilang pada semuanya, jangan pernah takut dengan ditangkap. Kenapa? Karena dia tidak ditangkap karena mencuri. Anak kita ini ditangkap karena dia bawa ide, dia bawa perjuangan. Jangan pernah khawatir. Dan kemudian kalau ada orang yang datang bercerita tentang perjuangan macam-macam itu, saya ikut duduk di situ. Saya tadi ceritakan kakek saya sering menulis. Saya belum tentu hafal dengan apa yang dia tuliskan. Tapi saya ingat persis hampir setiap hari beliau mengirimkan surat kepada siapapun. Karena pada waktu itu belum ada WA, belum ada ini. Baca artikel di koran, dia akan kirim surat. Ketemu dengan siapa, dia akan tulis surat. Di situ saya menyadari betapa hidupnya sampai dengan usia 78 tahun adalah hidup yang dihibahkan untuk masyarakat, untuk Indonesia. Dan itu menjadi catatan perjalanan yang saya merasa banyak belajar darinya. Yang pasti kita yakini kakek dari Anies Baswedan,
dan juga seluruh pendiri bangsa ini bangga ya dengan Anies Baswedan, dan juga para generasi muda yang ada di sini, adik-adik dan juga mahasiswa, tentu saja juga para panelis yang ada di sini menjadi generasi yang harus menjadi generasi penerus ya untuk mencintai negeri ini lebih lagi. Terima kasih Anies Baswedan, tepuk tangan sekali lagi, dan juga audiens, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.